Halo pemirsa setia Fibis News, berjumpa kembali dengan Asido Situmorang dalam program Fibis Market Mover. Pasar perdagangan dibayangi sentimen bearish dengan ketidakpastian stimulus Amerika Serikat dan penundaan uji coba vaksin yang memicu kekhawatiran perlambatan ekonomi. Perusahaan Johnson & Johnson mengatakan mereka menghentikan uji coba vaksin COVID-19 karena penyakit partisipan yang tidak dapat dijelaskan. Perusahaan Eli Lilly juga mengatakan pihaknya telah menghentikan uji klinis pengobatan antibodi COVID-19 karena masalah keamanan. Juga yang membebani sentimen adalah harapan untuk diterimanya paket bantuan virus corona baru memudar ketika Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi menolak proposal bantuan senilai 1,8 triliun dolar Amerika Serikat dari Gedung Putih. Pasar juga mengamati ketegangan antara Uni Eropa dan Inggris dalam bidang perikanan, penyelesaian sengketa dan jaminan persaingan yang adil dalam pembicaraan mereka tentang kesepakatan perdagangan pasca Brexit. Sementara itu, Dana Moneter Internasional atau IMF pada hari Selasa sedikit lebih positif pada ekonomi global untuk tahun ini, tetapi memperingatkan pemulihan yang lama, tidak merata dan tidak pasti. Perekonomian global saat ini diproyeksikan mengalami kontraksi sebesar 4,4% pada tahun 2020, direvisi naik dari perkiraan kontraksi 4,9% yang dibuat pada bulan Juni. Sedangkan harapan positif datang dari data ekonomi Amerika Serikat. Data jobless claim Amerika Serikat pada Kamis malam diindikasikan menurun, data retail sales dan produksi industri Amerika Serikat September diindikasikan meningkat. Bagaimana pengaruh berbagai sentimen tersebut, khususnya perkembangan stimulus Amerika Serikat dan uji coba vaksin COVID-19 terhadap pasar global? Kita lihat dari pasar indeks, bursa Wall Street melemah, merespon ketidakpastian stimulus Amerika Serikat dan dihentikannya uji coba vaksin. Pelemahan bursa Amerika Serikat ini menekan bursa Asia dan Eropa. Jika tidak ada sentimen positif pendukung, bursa global akan lanjutkan pelemahan. Sedangkan dari pasar forex, dolar Amerika Serikat menguat, tampil sebagai safe haven karena kekhawatiran ketidakpastian stimulus Amerika Serikat dan uji coba vaksin. Pound sterling dan euro juga tertekan oleh ketegangan di antara kedua belah pihak karena ketidaksepakatan dalam perdagangan pasca Brexit. Dari pasar komoditas, harga emas melemah seiring menguatnya dolar Amerika Serikat. Sedangkan harga minyak berpotensi lemah dengan kekhawatiran perlambatan ekonomi. Juga jika data pasokan mingguan Amerika Serikat yang diindikasikan meningkat terrealisir. Demikian program Fibis Market Mover pada pekan ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sukses selalu bagi Anda. Selamat berinvestasi. Salam Fibis. Halo pemirsa setia Fibis News. Berjumpa kembali dengan Asido Situmorang dalam program Fibis Dialogue and Opinion. Seperti kita ketahui, pemilu Presiden Amerika Serikat akan berlangsung kurang dari sebulan lagi, yaitu pada tanggal 3 November 2020. Pemilu Amerika Serikat menjadi suatu hal yang harus dicermati dengan baik. Oke, yang begitu besar di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi maupun sektor-sektor lainnya. Amerika Serikat telah menyaksikan bagaimana kedua kubu bertarung dalam debat baik untuk calon presiden pada tanggal 29 September 2020 dan juga terhadap calon wakil presiden pada tanggal 7 Oktober 2020. Dalam debat tersebut, masyarakat dunia melihat karakter kepemimpinan daripada kedua calon tersebut. Ada yang sangat menarik dari pemilihan presiden negara ekonomi terbesar dunia ini, dari pemilihan-pemilihan sebelumnya, baik dalam proses pemilihannya, dalam era pandemi maupun figur calon pemimpin Amerika Serikat. Yang pasti salah satunya calon dari Partai Republikan yaitu Donald Trump juga merupakan petahana, merupakan figur yang cukup disukai pasar keuangan global. Bisa sekalian untuk membahas dan berbincang-bincang tentang kondisi pemilihan presiden di Amerika Serikat dan apa saja yang dapat mempengaruhi perekonomian global, kita akan berbincang bersama dengan Bapak Alfred Pakasi, Managing Partner Fibis Consulting, dan juga Bapak Ricky Ferianto, Managing Partner Fibis Consulting. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Ya, selamat siang. Apa kabar Pak Alfred? Pak Ricky? Ya, baik. Baik, Mas Tido. Terima kasih. Baik Pak, tema kita, topik kita kali ini adalah proses pemilihan Amerika Serikat pada tahun 2020 ini merupakan pemilihan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi global? Nah, kita mulai kira-kira bagaimana proses yang akan berlangsung pada tahun ini, Pak Ricky, untuk pemilihan presiden di Amerika Serikat? Ya, untuk pemilihan presiden Amerika Serikat tahun ini
berbeda dengan yang lalu ya. Untuk itu kita lihat dalam hal pemungutan suara, penghitungan suara ya. Dalam hal pemungutan suara ini berbedanya karena ya ini ya, karena terjadinya pandemik ya, virus corona ini di mana orang itu sulit untuk datang ya ke lokasi, harus ada social distancing ya, ada ketakutan terjadinya penularan ya, sehingga warga yang menginginkan untuk nggak datang aja ke tempat pemungutan suara itu bisa tetap mengadakan pemilihan dengan istilahnya absentee voting ya. Jadi dia tidak harus datang ke tempat pemungutan suara, dia mengirim suaranya ya lewat email ya. Nah, itu bisa dilakukan bahkan sebelum tanggal 3 November ini sudah bisa ngirim-ngirim ini suaranya gitu ya. Dan udah lebih dari 1,3 juta ya yang melakukan voting ini ya. Nah, tapi ya pada tanggal 3 November nanti bagi yang belum ngirim suara ya dapat datang langsung ke tempat pemilihan dan memungut suaranya di sana. Nah, ini perbedaannya yang sangat besar ya. Karena di sini rawan dengan konflik politik ya. Karena di sini juga rawan kecurangan ya, dan dari pihak Joe Biden ini yakin bahwa ini absahnya bagus sekali ya, tapi dari pihak Donald Trump ini meragukan bahwa ini sistem seperti ini, meragukan ya, karena memang tidak diciptakan untuk volume suara yang sebesar sekarang ini gitu ya. Nah, ini bisa menimbulkan konflik ya. Dari sekarang aja ini sudah ada terdengar berita-berita ya, misalnya ada berita mengatakan wah itu ada sekian suara yang masuk, ternyata begitu diselidiki itu dari hasil suara orang-orang yang sudah meninggal katanya. Waduh, itu gimana ya? Jadi ini ya rawan sekali dengan kecurangan ya. Ya, Pak Riki, kalau tidak salah juga pengirimannya juga lewat pos itu, Pak, pos tercatat. Jadi juga diperkirakan ya kalau kayak begini kan, atau dikhawatirkan gitu kan, bisa ada ya mungkin tidak jujuran atau mungkin kecurangan ya, kadang ada keraguan yang seperti demikian karena nanti dikirim lewat pos tercatat gitu kepada badan penghitungan suara begitu kan, dan juga tidak langsung bisa ketahuan mungkin ya hasilnya ya. Ya betul. Jadi penghitungan suara ini biasanya di Amerika Serikat itu cepat ya, nggak seperti di Indonesia ya, perlu untuk real count-nya itu perlu waktu. Jadi kita kan ada istilah quick count ya, karena nggak kenal quick count ya, langsung real count karena hari itu juga bisa ketahuan siapa yang menang ya. Nah, tapi dengan absentee voting ini seperti yang Pak Alfred bilang, katakan dikirim lewat pos tercatat ya, itu makan waktu ya, bisa membutuhkan waktu sekitar 3 minggu ya, jadi sehingga hasilnya itu nggak bisa langsung dapat bisa cepat ya, diketahui kan ya. Ini juga bisa menimbulkan gejolak ya, gejolak politik, gejolak pasar ya. Itu dalam hal pemungutan suara dalam absentee voting. Nah, selain itu juga Amerika itu beda dengan Indonesia ya. Di sana tidak mengenal yang namanya popular vote, jumlah suara terbanyak dalam arti jumlah orang gitu ya. Di sana yang menang itu justru adalah yang dikatakan dengan sistem electoral college ya, di mana di sini jumlah negara bagian yang terbanyak inilah yang menentukan dia menang atau tidak. Nah, ini ada 538 electoral college di mana harus dimenangkan lebih daripada 50%. Jadi kalau ada yang sudah mencapai 270 electoral college ya, udah lebih dari 50%, dia udah dipastikan akan terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. Jadi lihat perwakilan ya Pak? Nah, negara bagian ya Pak?
Kalau Ya, kita ya, lihat benar. seperti misalnya kalau saya lihat baca di California itu adalah negara bagian dengan perwakilan terbanyak, Pak. Itu bisa 55 orang ya. Oh, Sementara ya, negara bagian yang jumlah penduduknya sedikit seperti Alaska, North Dakota, termasuk Washington DC itu hanya 3 orang gitu. Jadi memang tergantung dari perwakilan di negara bagian masing-masing ya Pak, electoral college ya, itu. betul. Ya, Betul. Ya, nah dari potensi terjadinya eh, kecurangan, nah itu maka untuk tahun ini dikhawatirkan oleh pasar nih mengenai hasil pemilu ini bisa terjadi perdebatan, ya, di mana dengan perdebatan ini, wah, hasil pemilu kelihatannya akan diajukan naik ya sampai ke Supreme Court ya di Amerika Serikat. Nah ini jadi bisa akan makan waktu lagi ya kalau sampai dipermasalahkan, sudah pihak yang menang itu dipermasalahkan naik sampai ke Supreme Court, ini akan makan waktu, dan kalau makan waktu berarti ya gejolak politik banyak, gejolak pasar juga. Ketidakpastian ya Pak. Jadi ketidakpastian. Ya, ketidakpastian ya. Nah ini kalau sudah ada yang menang mutlak, dalam arti sudah mencapai 270 electoral college ya. Nah kalau nggak ada yang mencapai 270 electoral college, ini lebih panjang lagi nih ya, lebih panjang lagi. Jadi ya ini House of Representative di Amerika ini yang saat ini diketuai oleh Nancy Pelosi dari Partai Demokrat, ini harus melakukan pemilihan presiden ya. Nah, kalau dia melakukan pemilihan presiden sampai bulan Januari masih juga belum berhasil diperoleh pemenangnya, maka Nancy Pelosi sebagai Speaker of the House of Representative itu menjadi presiden sementara ya sampai hasil pemilu dari House of Representative ini keluar lah hasil. Iya Pak. Kita bisa melihat prosesnya Pak ya, juga proses panjang dari hal yang ketidakpastian aja bisa berlangsung beberapa lama ya, sehingga pasar pun mungkin bisa menjadi terpengaruh. Ya, betul. Perkembangannya gitu. Nah memang saya lihat itu. Ya betul Pak. Gimana Pak? Bahwa akan ada, maksudnya begini, sekarang saja sebelum pemilu ya, sebelum 3 November, pasar sudah bergerak kan, pasar bergerak, dinamis, ya kan, mengantisipasi 3 November itu. Lalu nanti 3 November, lalu tidak langsung kelihatan angkanya atau posisi benarnya kan, nanti itu pasar akan, ya pasar keuangan khususnya akan nanti ya bergerak dinamis lagi gitu. Ya, nanti berita sana, berita sini, hasil sana, hasil sini. Jadi kita bisa membayangkan adanya satu dinamika pasar yang cukup kuat ya. Mudah-mudahan tidak sampai volatile untuk berapa waktu ke depan, bahkan setelah pemilu itu berlangsung, pemungutan suaranya berlangsung. Ya betul. Jadi sudah pemungutan suara itu masih, ini justru inilah yang dikhawatirkan pasar ya, kalau nggak mulus gitu ya. Udah pemungutan suara masih terjadi perdebatan dengan hasil yang telah diperoleh gitu ya. Ya ini dikhawatirkan pasar. Ya betul. Ya memang Amerika Serikat ini adalah seperti acuan gitu Pak ya, panutan daripada pergerakan pasar keuangan. Sebelum Pilpres ini aja semua mata selalu memandang kepada Amerika, apalagi dengan masa seperti ini, ada pemilu dan dampak-dampaknya pasti semua mata akan tertuju pada Amerika Serikat. Dan ini tentunya akan mempengaruhi iklim ekonomi saat ini maupun yang akan datang. Nah, yang paling kita juga perlu menarik dan kita cermati Bapak sekalian adalah kedua calon mempunyai visi ekonomi yang cukup berbeda, sehingga hubungan ekonomi internasional tentu akan sangat berbeda. Nah, kita perlu mencoba melihat, membahas
perbedaan visi ekonomi kedua pasangan calon, baik dari Donald Trump maupun Joe Biden. Kira-kira Pak Alfred dapat menggambarkan misi ekonomi daripada kedua calon, Pak? Ya, Pak Sido, terima kasih. Ya. Jadi memang visi ekonomi dari Donald Trump dan Joe Biden ini boleh dibilang saling bertolak belakang. Ya, secara umum demikian. Ya, tentu ada detailnya masing-masing, tapi secara umum kalau kita fokuskan, ya kelihatannya Trump ingin menurunkan pajak korporasi, ya. Sehingga policy-nya ini, kebijakan ini dipandang pro bisnis, pro pasar, kira-kira seperti demikian. Nah, di sisi lain, Biden ini lebih ingin menaikkan pajak perusahaan atau korporasi. Nanti hasilnya itu dialokasikan kepada kelas menengah dan kaum miskin. Ya, jadi satu pro bisnis, satu agak lebih populis. Nah, itu secara umum. Ya. Nah, kemudian ya Trump ini kan ingin membuat Amerika great again gitu, sehingga dia ingin memberikan satu sasarannya ekonomi terhebat di Amerika. Dan memang dalam periode kepemimpinannya sejak 2017 hingga Maret 2020 itu tercatat ya ada tingkat pengangguran Amerika itu berada di level terendah dalam 50 tahun, 5 dekade terakhir, ya itu tingkat penganggurannya rendah, 3,5%. Mungkin bisa dilihat grafik 1 nih, Pak. Mari kita lihat. Kelihatan sekali bagaimana tuh terendah dalam 50 tahun. Ya. Ya, kelihatan sekali penurunannya ya, tajam tuh penurunannya. Betul, Pak. Ya, oke. Jadi memang kalau kita lihat ada ya penurunannya, data tingkat penganggurannya turun, bahkan dalam 5 dekade terakhir, ya. Bahwa kemudian itu melonjak naik ya ke level 14%, ya 14,7% itu adalah karena pandemi, karena COVID. Dan lagi itu urusannya. Ya, itu. Tapi setidaknya paling tidak kita bisa lihat sampai sebelum pandemi maka memang berada pada tingkat pengangguran yang rendah gitu ya. Nah, lebih lanjut lagi kalau untuk Trump ini, kalau tadi kita sudah bicara tentang tingkat pengangguran, Trump juga ingin mengembangkan infrastruktur. Dia punya plan ya gitu ya, yang dia sebut very big and bold. Sasarannya 2 triliun US dollar infrastruktur. Ya. Nah, ini juga menjadi poin dalam kampanye Trump. Ya. Biden sementara itu mendukung dengan slogan bahwa untuk membangun kembali lebih baik. Didukung juga oleh infrastruktur dan energi bersih. Dia juga mendukung untuk infrastruktur ini, tapi penekanannya kepada yang energi bersih. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang ya agak bertolak belakang dan dengan target-target yang berbeda antara Trump dengan Biden. Trump lebih pro bisnis, Biden lebih populis. Nah, ini pasar jadi memang lebih berhati-hati untuk mencernanya. Ya. Belum lagi nanti mungkin sikap terhadap perang dagang, kalau terhadap China ya posisi Trump jelas ya keras. Nah, Biden di sisi lain ya tentu mungkin akan agak lebih soft menghadapi China. Namun demikian ada juga dia menyebutkan akan membangun aliansi internasional untuk menekan China. Nah ini ya pasar jadi mencerna. Jadi persisnya bagaimana?
Ya, itu dulu untuk dari sisi Ya, betul. Joe Biden. Baik, Pak. Kita lanjut ke visi dan misi daripada cawapresnya. Tentu baik Mike Pence dan Kamala Harris sudah juga melakukan debat beberapa waktu lalu, dan terlihat mereka masing-masing mengunggulkan program daripada calon presidennya. Kira-kira gimana Pak Alfred melihat daripada gambaran visi misi ekonomi dari kedua cawapres ini, Pak? Ini nyambung berarti ya, yang tadi. Nyambung, Pak, ya. Tentu saja wakil presiden atau calon wakil presiden ini ya sejalan atau searah dengan calon presidennya masing-masing. Dan dalam debat terakhir, calon wakil presiden yaitu terungkap atau terekspos. Ya, namanya debat ya kita paham saja. Yang masing-masing ingin menonjolkan keunggulan daripada masing-masing pihak, ya, sementara juga menyebutkan kelemahan daripada pihak lawannya. Senator Kamala Harris sempat menggarisbawahi tentang tingginya tingkat pengangguran di Amerika pada tahun 2020 yang mencapai puluhan juta orang. Kemudian juga kondisi ekonomi yang bermasalah. Ya, walaupun ya di sisi lain kita juga tahu ya ini situasi yang berbeda ya. Ini lagi pandemi, perekonomian pandemi. Kalau kemudian terjadi melejit pengangguran, ya itu adalah karena dunia itu. Ya, mungkin kita lihat lagi tadi chart yang tadi. Oh ya, chart yang tadi ya, yang sedikit employment rate. Bisa lihat, memang tingkat pengangguran melompat ya. Dari sebelum pandemi sekitar 3,5%, ya, pengangguran yang rendah, maka kemudian melejit ke 14,7%, itu tingkat penganggurannya ya, puluhan juta orang, begitu. Tetapi kita lihat juga perkembangan selanjutnya dari 14,7 udah sempat turun ke level 7,9%. Ini satu pemulihan yang cukup cepat juga sebenarnya, yang harus kita juga dapat melihat secara lebih objektif, artinya melihat secara data. Ya. Itu juga lagi pandemi masih berlangsung, udah turun gitu ya. Ya, betul. Ya. Karenanya ini juga data-data ini atau perkembangan ini menimbulkan dinamika pasar. Ya. Nah, pasar keuangan kalau dinamis kan menarik. Betul, Pak. Opportunity. Ya, kalau yang bagi yang bisa lihat ya, ambil bagian gitu. Ya kan. Ya. Kalau tidak kan ya, kalau pasar kalem-kalem saja ya jadi tidak menarik sebenarnya. Ya, tapi situasi pandemi ini, situasi yang sangat khusus ini membuat juga pasar ya berbeda dari pola-pola sebelumnya. Tapi ini menarik ya, kita bahas hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan insight dan inspirasi bagi para pemirsa Fibish News dan yang lainnya untuk kira-kira mengambil keputusan yang lebih tepat, ya, ambil peluang tentunya. Kita lanjut ya, kalau Wakil Presiden Mike Pence menyatakan bahwa sebelum 2020 kondisi ekonomi Amerika udah bagus gitu ya. Dia menunjukkan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tinggi ya. Kemudian juga Pence juga meng-highlight tentang jumlah rata-rata simpanan warga Amerika di bank, saving di bank itu yang meningkat 3 kali lipat dibandingkan era presiden sebelumnya, Obama. Yakni dari 2.000 US dollar rata-rata menjadi 6.000 US dollar rata-ratanya dalam era Trump ya. Itu menjadi highlight juga ya. Jadi kalau mungkin chart tentang pertumbuhan ekonomi bisa kita lihat barangkali ya. Belum. Chart pertumbuhan ekonomi ada? Belum, Pak. Belum. Oke. Ya memang
Oke, memang jadi gini, pertumbuhan ekonomi Amerika di masa Trump itu cukup tinggi, rata-rata ya 3,5%, 3,9% pada waktu akhir 2017, ya, kemudian menjadi sekitar 3,5%, ya. Ya itu tentu kan dinamis, ya. Nah, sampai kemudian menjelang pandemi itu sekitar 2,5% pertumbuhan ekonominya untuk Amerika. Tapi kemudian ketika pandemi datang, ya, maka langsung terkoreksi, ya, gitu. Langsung terkoreksi minus 5%, terkontraksi minus 5%, dan kemudian pada kuartal keduanya adalah minus 31,4%, yaitu memang adalah ya kontraksi ekonomi yang terjadi di seluruh dunia memang, ya. Tapi Mike Pence menyatakan bahwa sebelum pandemi ekonomi Amerika itu boleh dibilang relatif tinggi daripada rata-rata sebelumnya. Ya, lebih tinggi dari yang negara maju di Eropa, ya. Ya, betul. Ya, kalau di Eropa kan pada sebelum pandemi 2%-an, 1%-an, ya. Ya memang negara-negara maju itu pertumbuhan ekonomi demikian, agak beda dengan Indonesia yang cukup stabil di level 5%, sekitar 5%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang beda. Saya lanjutkan sedikit. Kemudian Senator Kamala Harris mengusung konsep Green New Deal, ya, Green New Deal, yakni berfokus kepada energi terbarukan. Nah, konsep ini tentu mendukung atau memberikan insentif kepada industri-industri yang terkait. Tapi di sisi lain, konsep ini ya akan mengganggu atau agak berseberangan dengan industri yang tidak terkait dengan green seperti penerbangan, industri penerbangan, pelayaran, manufacture, dan kendaraan bermotor, ya. Kemudian lagi hal lain adalah mengenai ban fracking, ya, gitu. Ya. Kalau Senator Kamala Harris menunjukkan bahwa dia mendukung adanya pembatasan atau ban atau pelarangan untuk lakukan fracking. Fracking ini itu eksploitasi minyak menggunakan air bertekanan tinggi, memang mengganggu mungkin konservasi alam, tapi di sisi lain ini menyedot atau mengambil banyak tenaga kerja. Nah, ini menjadi topik pada debat antara wakil presiden itu. Nah, oke, di sisi lain wakil presiden Mike Pence menekankan pentingnya keseimbangan, balance antara kebutuhan ekonomi dengan menjaga konservasi, ya, dan keindahan alam, ya. Pence menekankan bahwa selama periode Trump ini sampai saat ini tingkat polusi di Amerika rendah, ya. Emisi CO2 telah berhasil dikurangi secara signifikan tanpa juga harus ada aturan-aturan yang menyulitkan para pelaku bisnis di Amerika. Ya, itu seperti demikian. Baik, Pak. Jadi kita bisa melihat visi dan misi daripada calon presiden maupun wakil presiden yang sangat berbeda. Dan pasar memang kalau kita lihat lebih menyukai daripada calon presiden Donald Trump karena pro bisnis, ya. Nah, tapi sekarang kita lihat bagaimana dampak Pilpres itu bagi ekonomi Amerika Serikat sendiri. Itu kan ekonomi Amerika Serikat ini juga sekali lagi sangat berpengaruh dengan perkembangan dunia. Ekonomi Amerika Serikat baik, paling tidak memberikan sentimen baik bagi dunia, gitu. Nah, kira-kira dampak Pilpres ini bagi kondisi ekonomi Amerika Serikat bagaimana, Pak Rizky? Ya, makasih Pak Sido. Ya, dampaknya ini kita lihat tergantung daripada dua hal, ya. Pertama adalah mulus atau tidaknya Pilpres di Amerika Serikat, dan yang kedua adalah siapa yang menang, ya. Jadi dua hal ini tergantung daripada dua hal ini, ya, mulus atau tidaknya, karena ya itu tadi, ya,
ada potensi terjadi perdebatan gitu ya. Ini akan sangat mempengaruhi, berdampak sekali ya. Nah, kalau kita coba simulasikan ya, dari mulus atau tidaknya dan siapa yang menang ya. Kalau berjalan dengan mulus dan Donald Trump yang menang, maka ekonomi Amerika Serikat akan dengan cepat recovery kembali kepada kejayaannya sebelum resesi ya. Nah, jadi ya kita tahu ya akibat dampak daripada pandemi COVID-19 ini kan Amerika Serikat sekarang mengalami ekonominya mengalami resesi. Tapi ya kalau berjalan dengan mulus ya pilpresnya dan Donald Trump yang menang ya, ini ekonomi Amerika Serikat akan dengan cepat pulih ya. Pasar saham juga akan bergairah ya, pasti akan kembali melanjutkan rally-nya ya, mencapai rekor ketinggian baru kembali ya. Dan sebagaimana dikatakan tadi ya, itu tingkat pengangguran di Amerika Serikat sebelum COVID-19 itu kan terendah selama 50 tahun, itu luar biasa sekali itu ya, terendah selama 50 tahun di 3,5% ya. Juga lapangan pekerjaannya itu juga tercipta begitu banyak, mencapai rekor juga ya. Dan tingkat kemiskinan pun turun dari 22,5% menjadi 10,5%. Mungkin bisa kita lihat grafiknya. Ini grafik yang kedua yang bisa kita lihat ya. Tingkat kemiskinan ya, poverty rate ya, itu turun dari 22,5% menjadi 10,5%. Ini penurunan lebih daripada 50%. Nah, ini tingkat kemiskinan di Amerika Serikat turun terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, itu penurunan terbesar dalam tingkat kemiskinan ya, inilah terjadi ya. Nah, ini recovery ekonomi seperti ini akan dengan cepat kembali ya, kalau Pilpres Amerika Serikat berlangsung dengan mulus dan Donald Trump yang menang ya. Itu dampak terhadap ekonomi Amerika Serikat kalau mulus dan Donald Trump yang menang. Gimana kalau dia mulus tapi Joe Biden yang menang ya? Ya, awalnya bursa saham Amerika Serikat pasti akan bullish ya, karena ternyata mulus nih ya. Karena yang dikhawatirkan pasar adalah selalu kalau tidak berlangsung dengan mulus ya, terjadi kerusuhan, terjadi hal-hal sampai terjadi krisis konstitusi segala ya. Namun ya, bullishnya sama Amerika Serikat ini tidak akan berlangsung lama. Karena apa? Karena ekonomi Amerika Serikat akan mengalami recovery ya. Karena seperti yang dikatakan Pak Alfred tadi ya, kebijakan ekonominya ini bertolak belakang ya dengan Donald Trump, di mana Donald Trump itu pro bisnis ya. Pro bisnis itu akan sangat mendorong naik ya perekonomian, GDP growth-nya itu seperti tadi ya dikatakan Pak Alfred ya, sampai ke 3,5%, sekitar 3,5%. Nah, itu berarti ekonomi Amerika Serikat itu bagus sekali ya. Tapi kalau Joe Biden ya, karena dia tidak pro bisnis seperti yang dikatakan, dia berencana menaikkan pajak perusahaan atau pajak korporasi ya. Nah, itu mau dinaikkan juga tinggi juga ya kenaikannya itu. Ya, dia tidak pro bisnis, dia akan menaikkan pajak lalu dibagi-bagikanlah ke orang miskin. Nah, ini kan pendekatan kebijakan ekonomi yang sosialis ya. Nah, ya seperti ini akan sulit ya untuk membuat ekonomi Amerika Serikat bisa recovery dengan cepat kembali kepada kejayaannya sebelum COVID-19 terjadi. Itu kalau berlangsung mulus dan Joe Biden yang menang. Gimana kalau ini tidak berlangsung dengan mulus ya, terjadi kerusuhan ya, terjadi krisis konstitusional ya, seperti yang dikhawatirkan oleh pasar pada saat ini. Ya, kalau ini tidak mulus ya, perekonomian Amerika Serikat akan terganggu ya, sulit mengalami recovery ya, apalagi kalau
sudah tidak mulus, Joe Biden yang menang, ya makin sulit lagi ya. Dan kalau ini terjadi ya tentu ya dampaknya juga terhadap ekonomi global ya. Namun kalau tidak mulus, tapi Donald Trump yang menang, nah ini masih ada harapan ya. Pemulihan ekonomi Amerika Serikat kembali akan bisa berlangsung meskipun agak tertahan dan harus melewati ya krisis politik maupun sosial yang terjadi ya. Ya kurang lebih begitu Pak Asdo dampaknya terhadap ekonomi Amerika Serikat Pak. Ya, jadi memang bisa kita lihat bagaimana dampaknya cara di dalam negeri ekonomi Amerika Serikat sendiri. Nah, sekarang coba kita secara lebih luas lagi kita ke Pak Alfred. Nah, sekarang dampak pemilihan Presiden Amerika Serikat ini bagi kondisi ekonomi global, kira-kira simulasinya atau prediksinya seperti apa, Pak Alfred? Ya, kalau kita lihat Amerika ini kan ya merupakan motor penggerak ekonomi dunia, ya betul, global, gitu. Jadi kalau misalnya pemilunya lancar, aman, tentu ya itu akan baik juga pengaruhnya untuk perekonomian global, ya kan. Tetapi kalau misalnya bergejolak, pemilu berlangsung, maka ya tentu juga akan bisa menimbulkan gejolak perekonomian karena ini Amerika adalah center, ya, merupakan motor, merupakan penggerak dari perekonomian global, ya. Semua mata menuju ke sana. Ya, itu kita bisa lihat waktu disebutkan Trump sakit, ya, terkena virus corona, ya, pasar langsung bergejolak, ya, di volatile. Karena ada unsur sepertinya ketidakpastian, ya, itu sehingga ya pasar lari kepada safe haven misalnya, itu terlihat seperti demikian. Tetapi ketika kemudian hanya selang berapa hari saja sudah ada berita bahwa Trump balik ke White House, ya, dan kerja biasa lagi, nah pasar ya langsung merespon juga, langsung permintaan terhadap risk aset naik lagi, harga saham, bursa saham naik, menguat terus, rally. Nah, kemudian tertekanlah mata uang US dollar yang tadinya misalnya sempat jadi pilihan safe haven, ya. Jadi itu terlihat sekali, ya. Nah, oke, pengaruh terhadap kondisi ekonomi global ya kalau kita lihat nanti juga kalau misalnya Trump yang terpilih, berarti perang dengan China masih jalan, ya. Ada perang dagang, ada perang politik, perang mungkin mata uang, ya. Nggak tahu kedepannya lagi seperti apa, ya. Nah, sehingga tekanan terhadap perekonomian Cina itu masih ada. Masa juga China juga ekonomi besar dunia, ini juga mempengaruhi pasar global, ekspor impor, termasuk neraca perdagangan kita, ya kan, banyak neraca perdagangan kita dengan China maupun dengan Amerika. Nah, ini bisa menimbulkan misalnya pergeseran, ya, pergeseran peranan manufacture yang tadinya banyak di China mungkin akan bergeser, relokasi, mencari pasar-pasar lain yang lebih aman, ya, akan terjadi demikian. Jadi akan terjadi memang pergeseran, ya, untuk industrialisasi, ya. Nah, itu kalau Trump menang. Kalau Biden menang, ya ini masih terhadap ekonomi global masih kurang jelas karena belakangan ini ketika ada polling sepertinya Biden mengungguli Trump, itu
disikapi pasar itu negatif. Oh, justru negatif ya, Pak? Iya, disikapi negatif. Banyak yang kemudian ambil investor atau para pelaku pasar beralih ke safe haven aset, termasuk harga emas, sehingga harga emas terdongkrak naik lagi begitu. Jadi responnya negatif ketika sejumlah media menyebutkan bahwa Biden mengungguli dalam polling, misalnya demikian. Walaupun ya ini kan ya kita paham juga sih, media di sana ini agak berat sebelah ya. Jadi kita juga melihat sambil menyimak, sambil lihat yang mana nih yang sebenarnya gitu. Sambil kita lihat bagaimana reaksi pelaku pasar, dan kita berusaha ambil opportunity ya tentunya terhadap peluang-peluang investasi bisa kita ambil. Ya. Mungkin begitu. Ya, Pak. Jadi memang sepertinya memang akan menjadi topik utama menjelang Pilpres daripada Pilpres Amerika Serikat ini. Semua mata tertuju kepada Amerika. Semua media juga meliput akan Amerika gitu, Pak. Jadi memang kita harus terus mencermati. Jadi bagi pemirsa setia Fibis News, jangan lupa terus mengikuti website kami Fibis News maupun sosial media kita yang ada di YouTube, Instagram, Facebook. Untuk para pemirsa dapat memperoleh update perkembangan baik berita, kabar tentang secara global maupun tentang Amerika, untuk dapat para pemirsa juga dapat mengambil keputusan bagi investasi pemirsa sekalian. Termasuk juga jangan lupa ketinggalan dengan berbagai artikel kita, video maupun rekomendasi maupun analisa yang kita sajikan kepada para pemirsa. Pemirsa dapat terus mengikutinya, jangan sampai ketinggalan karena memang ini pergerakannya begitu cepat, pasar begitu cepat mencermati. Bahkan seperti kalau komentar Trump di Twitter saja, pasar udah langsung bisa bergerak gitu. Jadi memang kita perlu terus mengikuti perkembangan daripada ekonomi baik secara global maupun di dalam negeri. Dan Fibis News berupaya menyajikannya kepada para pemirsa sekalian. Juga bagi para pemirsa yang mau menyampaikan pertanyaan atau komentar, silahkan memberikan pertanyaan maupun komentarnya di sosial media kami. Kami akan berupaya juga memberikan masukan maupun jawaban bagi para pemirsa sekalian. Ya, kita kembali lagi Pak Ricky, Pak Alfred. Jadi memang kita akan terus mencermati Pilpres Amerika Serikat ini. Seperti kita lihat ketidakpastian ini memang akan pengaruhi pasar, begitu tidak pasti kabar tentang gimana, seperti stimulus Amerika Serikat yang tidak pasti aja pasar pun bergejolak gitu. Iya. Nah, dan sekarang ini kalau kita lihat tentu pebisnis bisa jadi mengharapkan memang Trump menang. Tapi juga kita bisa melihat kondisi kadang-kadang berita mengatakan mungkin si Biden menang, mungkin si Trump menang, tapi memang semuanya perlu dicermati bagaimana perkembangan daripada Pilpres ini. Nah, sekarang kita lanjut ke Pak Ricky. Nah, sekarang kita ke pasar keuangan global, Pak Ricky. Ya. Gimana dampak Pilpres Amerika Serikat terhadap pasar keuangan secara global? Ya, jadi kalau saya lihat kalau ini Pilpres berlangsung mulus dan Donald Trump yang menang seperti tadi ya, ekonomi Amerika Serikat akan dengan cepat recovery kembali kepada kejayaannya, ya berarti US dollar akan menguat ya, dengan data-data ekonomi yang keluar bagus terus ya, itu akan meningkatkan mata uang daripada Amerika Serikat itu sendiri ya. Sebagai akibatnya tentu ini akan menekan ya pasangan-pasangan mata uang lain yang utama ya, seperti euro, GBP ya, pound sterling itu akan tertekan ya karena menguatnya US dollar ya. Juga emas juga bisa mengalami tekanan untuk turun ya, dan ya untuk naik kembali ke level 2000 US dollar per troy ounce mungkin agak sulit ya, sekalipun ya
secara jangka panjang ya itu masih berpotensi saya lihat ya untuk naik kembali ya. Karena apa? Karena ya tingkat bunga yang masih rendah itu akan terus dipertahankan ya oleh The Fed. Itu dikatakan akan dipertahankan sampai 2-3 tahun ke depan ya. Sehingga dengan tingkat bunga yang rendah ini ya, lalu dibarengi dengan stimulus besar-besaran yang terus masih akan yang sudah digelontorkan dan masih akan digelontorkan, itu ya potensi untuk menyebabkan inflasi itu masih besar, dan ini yang dikhawatirkan dan diantisipasi oleh para trader dan investor ya, sehingga peluang untuk naik secara jangka panjang itu masih besar. Dan ya dengan Donald Trump menang secara mulus ya, aset beresiko seperti saham itu udah jelas akan menguat ya. Demikian juga dengan ya minyak ya, itu juga pasti akan menguat ya. Jadi terhadap ini yang jelas kalau itu berlangsung mulus Donald Trump yang menang, itu pasar keuangan akan positif sekali ya, akan meningkat. Nah, kalau itu mulus dan Joe Biden yang menang ya kalau mulus itu pasti awalnya akan terjadi ya itulah ya kegembiraan pasar lah ya, pasti akan bullish ya. Tapi ya seperti tadi ya bahwa itu nggak akan bisa berlangsung lama ya. Jadi pada awalnya memang bullish, pasar keuangan global juga akan terdorong untuk bullish ya. Namun nggak akan berlangsung lama ya, karena ekonomi Amerika Serikat akan sulit mengalami recovery kembali ya, dengan kebijakan ekonomi yang dari Joe Biden yang tidak pro bisnis ya. Ini akan mempengaruhi juga bursa saham global, juga akan tertekan selanjutnya ya, termasuk juga aset beresiko ya, seperti minyak juga akan mengalami tekanan ya. Sementara itu ya, US dollar masih berpeluang juga naik, bukan karena menguatnya ekonomi Amerika Serikat, tapi bisa karena ada arus safe haven ya, ke ekonomi ke US dollar, ke mata uang Amerika Serikat ini. Nah, kalau tidak mulus seperti yang dikhawatirkan oleh pasar ya, di mana terjadi kacauan dan krisis konstitusional ya, ini ya akan membuat ya pasar keuangan global akan tertekan ya, apalagi kalau Joe Biden yang menang ya, pasar keuangan global pasti akan tertekan ya. Namun kalau Donald Trump yang menang, masih ada harapan dengan pemulihan ekonomi Amerika Serikat ya, pasar keuangan global ini bisa kembali akan naik ya. Itu pengaruhnya saya lihat Pak Sido. Iya Pak. Jadi memang kita bisa melihat dampak Pilpres Amerika Serikat ini tentu kan melihat juga dengan kebijakan-kebijakan yang Donald Trump berikan gitu. Paling tidak itu kan memberikan juga pengaruh bagi pasar. Kalau kita lihat harapan stimulus Amerika Serikat ini gimana nih Pak? Apakah itu kan juga ditunggu-tunggu pasar? Apakah ini bisa juga menjadi kira-kira senjata atau daripada kedua pasangan untuk bisa ini stimulus nih, dengan memberikan stimulus sehingga mereka bisa terpilih atau mereka banyak pemilihnya? Apakah bisa seperti itu atau bagaimana Pak Riki? Ya, kalau menurut saya ya itu memang dinanti-nantikan oleh pasar, dan dinantikan juga ya tentu oleh orang-orang Amerika Serikat sendiri ya. Tentu dalam hal ini memang itu akan juga menjadi yang diperhitungkan ya di dalam orang memilih ya. Karena itu makanya terus diusahakan ya, baik dari kubu Demokrat maupun kubu Republikan ya, kedua-duanya tuh tetap berusaha untuk melanjutkan perundingan ya, berusaha untuk bagaimana agar kesepakatan mengenai stimulus fiskal yang baru ini
ini tercapai itu terlihat ya diusahakan kali oleh kedua kubu. Karena apa ya? Karena kedua kubu sama-sama mau menarik suara deh gitu ya. Jadi jangan kelihatannya buruk gitu loh. Jadi masing-masing terus menaikkan usaha untuk tercapainya stimulus fiskal Amerika Serikat ini. Dari kubu Republikan sendiri ya, jadi sebelumnya itu menetapkan untuk stimulus ini jumlahnya itu di 1,5 sampai 1,6 triliun ya US dollar, itu sudah dinaikkan ya menjadi 1,8 triliun US dollar ya. Itu sudah satu kenaikan yang cukup besar, yaitu sebagai bukti bahwa dari Republikan, dari kubu Donald Trump itu ya melihat bahwa ini adalah salah satu yang menentukan untuk pemungutan dan perhitungan suara nantinya gitu loh. Jadi ya saya lihat berpengaruh sekali nih Pak Sido. Iya Pak. Baik Pak, kita sudah mendengar bagaimana pengaruh dan dampak pemilihan Presiden Amerika Serikat ini terhadap pasar keuangan global. Sekarang kita melihat ke dalam pasar dalam negeri kita sendiri. Nah, Pak Alfred, adakah pengaruh atau keuntungan yang bisa diperoleh dari dampak Pilpres Amerika Serikat ini bagi ekonomi Indonesia, Pak? Ya, artinya dari kita harus mencermati dan menyikapi dengan sebaiknya. Kalau misalnya hasil dari Pilpres nanti membuat berlanjutnya perang dagang, misalnya ya Trump menang, maka ya kita harus ambil benefit dari itu, yakni antara lain ya dengan berusaha menjadi pilihan Indonesia, pilihan investasi yang menarik untuk para investor dan manufacturer yang tadinya berlokasi di Cina, tapi kemudian menghadapi tekanan perang dagang, akhirnya mereka akan realokasi, cari negara-negara, dan itu kan sudah berlangsung untuk beberapa tahun belakangan ini. Dan dalam hal ini Presiden Jokowi juga punya antisipasi untuk itu, sehingga juga mengundang investor sebanyak mungkin dan memberikan juga kemudahan-kemudahan, termasuk menyediakan kawasan-kawasan industri yang menarik dan juga insentif-insentif dari sisi perpajakan ya, dan terakhir dengan Omnibus Law juga tujuannya untuk mengundang investasi sebanyak-banyaknya. Ini ada peluang ya, ada perang dagang, dan ini ada peluang untuk manufacturer yang tadinya ada di China akan pabriknya. Banyak dari mereka misalnya larinya ke Vietnam umpamanya. Nah, ini kan peluang supaya bisa masuk ke negeri kita. Nah, ini peluang yang harus dimanfaatkan ya, peluang yang harus dimanfaatkan. Kemudian terkait dengan perang dagang ini ya, Indonesia tentu harus juga mengusahakan untuk umpamanya ekspornya lebih terdiversifikasi ya, diversify ke negara-negara lain, tidak hanya tergantung kepada China atau juga Amerika, tapi diversifikasi ke banyak negara-negara lain, misalnya untuk tujuan ekspor gitu. Jadi ambil kesempatan, ambil peluang. Kalau misalnya Biden yang menang, ya saya pribadi juga kurang tahu apakah ini perang dagang akan langsung berhenti. Ya, saya juga kurang yakin karena mungkin akan be soft, ya. Tapi ada juga Biden menyatakan akan membangun aliansi internasional untuk menekan China. Nah, ini apa nih artinya? Ya, apakah it's a war but another form gitu, atau seperti apa ya, masih kurang jelas juga. Tapi artinya ya bisa saja perang itu masih terus berlangsung. Singkat
cerita ya artinya situasi panas antara Amerika dan China ini masih akan terus berlangsung sepertinya sampai selesai pemilu ini. Ya, inilah kita harus mengantisipasi dan menyikapi ya, termasuk tadi mengundang investor investasi sebanyak mungkin ke negeri kita sehingga akhirnya kita yang mendapatkan windfall gain ya, kita yang mendapatkan keuntungan dari situasi seperti ini ya. Banyak sudah lembaga-lembaga internasional yang memprediksi bahwa perekonomian Indonesia akan semakin maju di 2024, 2030, 2050. Itu hampir semua lembaga-lembaga ekonomi internasional global itu memprediksi perekonomian Indonesia akan melaju terus. Nah, ini justru peluang bagi kita untuk menarik banyak investasi, bahwa Indonesia juga menarik untuk menjadi tempat investasi. Ya, kalau saya lihat ya ternyata memang ada ini ya, apa dampak keuntungan, cuman tergantung juga gimana kita menyiapkan diri ya, memanfaatkan keuntungan ini ya, seperti ya RUU ya, Omnibus Law itu kan salah satu mengantisipasi ya, udah bagus itu ya. Iya betul. Nah, Pak Alfred, tentu pengaruhnya juga bagi perkembangan pasar keuangan di Indonesia ya. Nah, bagaimana Pak Alfred untuk rupiah kita dan IHSG kita mencermati pilpres dari Amerika Serikat ini? Ya, kita akan kalau bicara IHSG sering juga terpengaruh oleh sentimen. Ya. Sentimen regional, sentimen global, ya, gitu. Untuk beberapa hari terakhir ini IHSG menunjukkan bullish-nya, ya. Jadi kalau umpamanya hari ini ada koreksi, ya wajar saja juga, ya. Setelah sebelumnya itu rilis sekitar 8 hari berturut-turut menguat terus, itu sejalan juga dengan penguatan yang ada di pasar saham global ya, dari Wall Street, kemudian juga dari regional di kawasan Asia. Bahkan ketika yang Asianya ada mulai konsolidasi, ada terkoreksi, ya IHSG masih terus melaju ya. Artinya ada sentimen ya, sentimen positif dari bursa saham global maupun regional ya. Maka rupiah juga belakangan ini juga cenderung menguat walaupun dengan fast pace atau dengan kecepatan yang lebih lambat ya, sehingga ya agak konsolidasi. Tapi kalau IHSG cukup fenomenal, sudah sempat rally 8 hari berturut-turut ya. Nah, di sisi lain investor-investor asing juga melihat bahwa ya Indonesia tempat yang baik juga, menarik juga untuk investasi ya, gitu. Ke data misalnya bahwa tingkat kesembuhan kasus virus corona di Indonesia adalah di atas rata-rata dunia, itu pun bisa memicu pasar ya. Sehingga itu memberi dorongan untuk penguatan pasar. Ketika belakangan ini ada dari PSBB ketat di Jakarta menjadi PSBB transisi lagi, itu juga menggerakkan pasar. Ya. Jadi memang ini pasar keuangan di Indonesia ini sebenarnya menarik ya, karena masih banyak potensi, masih banyak kemudian juga untuk bisa berkembang lebih lanjut, dan bukan hanya dari sisi portfolio, arti dari sisi pasar finansial, tapi pasar sektor real ya. Beberapa waktu lalu saya juga bicara dengan ya pihak kedutaan besar asing di Eropa ya, yang sangat tertarik untuk terus mengadakan misi perdagangan dan investasi dengan Indonesia. Indonesia ini menarik ya, bukan hanya sebagai dari sisi perdagangan, tapi juga dari sisi untuk perkembangan lebih lanjut dari manufacture ya. Dan belakangan ini juga data-data terkini menunjukkan bahwa
ada indikasi pemulihan untuk manufacture di Indonesia. Ya, jadi ini indikasi pemulihan yang cepat di Indonesia itu terlihat ya. Berapa lembaga keuangan, lembaga internasionalnya juga seperti Morgan Stanley, kemudian McKinsey, kemudian juga World Bank, dan menyebutkan bahwa Indonesia ini berpotensi untuk terjadinya recovery cepat pasca pandemi. Nah, ini juga mempengaruhi pergerakan pasar sehingga investor melihat bahwa Indonesia merupakan satu tempat yang baik untuk berinvestasi di dalamnya. Ya, jadi memang pasar Indonesia sendiri tentu punya sentimen-sentimen yang bisa mendukung pasar itu sendiri ya Pak. Jadi selain ada Pilpres Amerika, tapi juga ada sentimen-sentimen di dalam sendiri yang bisa memberikan fondasi yang kuat untuk kenaikan daripada ekonomi maupun pasar keuangan di Indonesia. Baik, nah sekarang kita kembali lagi ke global, Pak Riki. Ya. Kira-kira untuk kedepannya ini menjelang Pilpres ini bagaimana pasar keuangan global meresponnya? Pasar baik forex, komoditas maupun pasar investasi lain, Pak? Ya, kalau saya lihat di pasar keuangan di forex ini ya, ini kedepannya itu sangat tergantung ya, bagaimana dengan situasi yang terjadi di Amerika Serikat ya. Kembali kalau itu berjalan dengan mulus ya, itu maka pasar itu akan menyambut dengan gembira, dengan penuh keyakinan ya, sehingga aset-aset beresiko itu jadi diburu lagi ya oleh orang ya, dibeli lagi ya. Sentimen pasar itu boleh dibilang jadi risk on ya, orang suka dengan risiko ya. Nah, itu akan menyebabkan US dollar itu akan tertekan ya, turun ya, orang nggak lagi megang US dollar ya. Nah, kalau orang nggak megang lagi US dollar atau US dollar tertekan, maka ya dengan otomatis ya euro dan pound sterling ya, dan juga mata uang rival-rival utama lainnya yang major ya, itu juga akan mengalami penguatan ya. Jadi euro USD pasti akan naik ya, pound sterling dengan USD juga akan mengalami kenaikan ya. Nah, tapi kalau untuk pound sterling ini lebih banyak juga dipengaruhi dengan perundingan pasca Brexit ya, dimana kalaupun ya US dollar tertekan sehingga pound sterling USD ini cenderung untuk naik, tapi kalau Brexitnya ternyata mandek gitu ya, ataupun Brexit ini ternyata wah tidak ada nih kesepakatan gitu loh ya antara Inggris dengan Uni Eropa, nah itu kenaikannya itu pasti akan tertahan ya, bahkan malah sebaliknya bukannya naik malah bisa turun gitu loh ya, tergantung dari seberapa jauh hasil daripada pembicaraan mengenai Brexit ini ya, yang akan segera berakhir juga ya. Masa transisinya ini kan jatuh tempo sampai akhir Desember tahun ini ya. Habis itu Inggris sudah harus masuk di dalam, udah bukan transisi lagi, sekarang masih dibiarin ya, dalam arti ya udah transisi lah setahun ya. Pas tahun ini berakhir dia akan masuk ya, apakah mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa sehingga tetap berjalan dengan baik ya perekonomian di Inggris ini, atau kalau tidak terjadi kesepakatan ya itu akan masuk ke World Trade Organization, punya peraturan WTO ya. Nah, kalau masuk ke peraturan WTO itu akan sangat merugikan
Inggris ya, sehingga perekonomian Inggris akan turun ya kalau tidak bisa dikatakan jatuh ya. Nah ini dikhawatirkan oleh para pemain pound sterling ya, para investor dan trader pound sterling itu masalah Brexit ini ya. Jadi itu untuk pound sterling. Ya, kalau dari emas ya seperti tadi yang saya katakan ya, kalau US dollar tertekan atau turun itu peluang naik harga emas ini akan bagus sekali ya, apalagi dengan faktor-faktor fundamental bullishnya itu masih tetap ada ya, seperti yang saya katakan tadi ya, tingkat bunga masih akan tetap rendah ya, mendekati atau boleh dikatakan 0% ya, itu sudah di announce oleh The Fed akan berlangsung 2-3 tahun ya, terus juga stimulus ekonomi sudah dan akan terus berlangsung ya, uang yang beredar begitu banyak ya, ini semua masih ada faktor-faktor fundamental untuk emas bullish, berarti emas akan mengalami kenaikan nih ya ke depannya gitu. Nah, untuk harga minyak ya, dengan pasar bergairah kembali ya, karena berlangsung dengan mulus, dengan baik ya, apalagi Donald Trump yang menang ya, itu maka harga minyak akan cenderung mengalami kenaikan ya. Sekarang aja sudah di 41,32 ya US dollar per barrel, itu akan bisa naik lebih tinggi lagi karena outlook permintaan daripada minyak ini akan meningkat. Inilah yang sangat diperhatikan oleh para pemain minyak atau para trader minyak ya, karena faktor permintaan minyak ini sangat kali dominan. Nah, selanjutnya ya kalau kita lihat juga ya, saat ini kan posisi pound sterling di 1.3017 ya, ini akan bisa naik ditambah dengan Brexit yang ternyata tercapai kesepakatan bisa sampai lewat ke 1.4 ya, dan juga demikian juga dengan euro saat ini di 1.1750, ini juga akan bisa naik lagi ke 1.9 ya. Oke, gitu Pak Sido. Baik, Bapak-bapak sekalian, kita sudah cukup panjang kayaknya. Sudah cukup panjang dari kita membahas Pilpres, prosesnya, sampai kemudian visi misi kedua calon dan pengaruhnya bagi ekonomi global dan ekonomi dalam negeri sendiri. Ya. Baik, terima kasih Pak Ricky, terima kasih Pak Alfred. Semoga apa yang kita paparkan ini bisa memberikan masukan dan manfaat bagi para pemirsa kita yang ingin mengetahui proses Pilpres di Amerika seperti apa dan bagaimana pengaruhnya bagi ekonomi secara global. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Terima kasih Pak Sido. Terima kasih Pak Sido. Baik pemirsa setia Fibis News, terima kasih telah terus mengikuti dengan setia untuk Fibis Dialog and Opinion mengenai pemilihan Presiden Amerika Serikat dan pengaruhnya bagi ekonomi global. Semoga ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Dan jangan lupa terus ikuti baik website kami fibisnews.com maupun sosial media kami yang ada di Instagram, di YouTube, Facebook, di Twitter. Dan itu dapat memberikan masukan, dapat memberikan update, perkembangan, baik juga rekomendasi dan analisa yang dapat memberi masukan bagi keputusan investasi maupun keuangan para pemirsa sekalian. Terima kasih para pemirsa sekalian. Sebelum berakhir, kami mengingatkan untuk tetap kita di dalam masa pandemi ini mengikuti protokol kesehatan yang diarahkan pemerintah. Jangan lupa untuk rajin mencuci tangan, menggunakan masker jika keluar rumah, jaga jarak dengan yang lain, dan yang paling penting juga kita menjaga kesehatan kita bersama dan kesehatan kita masing-masing. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada program Fibis Dialog dan Opinion pada berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berinvestasi. Salam Fibis.
Salam Tibis. Salam Tibis.